وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 26 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 576. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila kharajta, engkau keluar, min manzilika, dari rumahmu, fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Supaya apa? Tamna'anika, kedua rakaat itu mencegah engkau makhrajas su'i, dari keluar yang buruk, maksudnya dari segala keburukan. Wa idza dakhalta, dan apabila engkau masuk, ila manzilika, ke dalam rumahmu, fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika, keduanya akan mencegahmu madkhalas su', dari masuk yang buruk, maksudnya dari segala keburukan. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya salat sunnah ketika masuk rumah dan keluar rumah. Yang dimaksud ketika masuk rumah itu ya begitu masuk langsung sholat, karena di sini pakai kata-kata fa ya. Kalau kamu masuk rumah, fa, lalu sholatlah. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan tidak ada jeda, jadi begitu masuk sholat. Kalau ada jeda dan jedanya lama tanpa udzur, maka itu sudah tidak dianggap sebagai sholat masuk rumah lagi. Tapi kalau jedanya lama ada udzur nggak apa-apa. Masuk rumah tiba-tiba terasa ingin ke belakang, di belakang lama, nah, baru kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah, maka ini masih termasuk sholat sunnah masuk rumah. Ulama yang tegas mengatakan adanya sholat sunnah ketika masuk rumah, salah satunya adalah Imam Ghazali ya. Beliau mengatakan yundab ya, disunnahkan ketika masuk rumah melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun sholat sunnah ini tidak terkenal dalam kitab-kitab fikih, kalau disebutkan bab sholat sunnah, jarang ada yang menyebutkan sholat sunnah masuk dan keluar rumah. Tapi karena hadisnya sahih, sudah cukup bagi kita sebagai dalil. Tidak perlu banyak ulama yang mengatakan ini sholat sunnah, karena ini adalah dalilnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 577. Dan ini menurut saya hadis ini sangat penting untuk kondisi kita sekarang ya. Karena sekarang COVID masih belum berhenti. Sabtu hari Selasa ya, hari Selasa itu saya mengajar di Sumber. Nah, pengajiannya dihentikan sementara. Kenapa? Di sana ada yang terkena COVID sampai wafat rahimahullahu taala. Hari ini saya diberitahu beliau wafat, hari ini atau kemarin. Nah, maka pengajian di sana sementara dihentikan terlebih dahulu, PSBB. Nah, maka ini kita keluar rumah supaya kita terjaga dari COVID. Salah satunya usahanya adalah salat sunnah 2 rakaat. Masuk rumah juga begitu, salat sunnah 2 rakaat. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun namanya takdir tidak bisa ditolak, tetapi ini usaha yang termasuk sunnah Nabi. 577. Idza kharajtum, apabila kalian keluar min buyutikum, dari rumah kalian, billail, di waktu malam, fa'aghliqu, maka kuncilah abwabaha, pintu-pintunya. Hadis ini dhaif menurut Al-Albani. Tetapi maknanya masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Kalau kita keluar rumah malam-malam, kunci tidak, pintu tidak dikunci, maling bisa masuk. Kata-kata bilail, malam ini menurut para ulama siang pun juga. Nah, kenapa disebutkan malam? Karena waktu itu ada sababul wurud. Disebutkan dalam sababul wurudnya Nabi SAW keluar malam-malam untuk hajat, buang hajat. Maka beliau meninggalkan pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Ketika pulang, iblis sudah berdiri di tengah rumah Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, ikhsa ya khabithu min baiti, ya, hilanglah atau pergilah kamu wahai si busuk dari rumah saya. Nah, kemudian beliau menyampaikan hadis tersebut. 578. Idza apabila khataba melamar ahadukum, salah satu kalian, almar'ata, seorang wanita, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya,
ayyanzura ilaiha, untuk melihat kepada wanita tersebut. Idza kana, apabila adalah, innama yanzuru ilaiha, tiada lain melihat kepada wanita tadi, li khitbatih, untuk melamarnya. Wa in kanat, meskipun wanita itu la ta'lam, tidak tahu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menunjukkan bahwasanya boleh seorang laki-laki melihat kepada perempuan apabila dia memang ingin melamarnya. Mendengar informasi ada seorang fulana, dia alumni pesantren misalnya, rumahnya di mana, sholatnya di mana, oh itu fulana di sana, atau dia menjaga toko di sana. Nah, kita pura-pura pergi ke toko tersebut membeli sesuatu padahal untuk melihat, nggak ada masalah. Hadis ini menolak pendapat Imam Malik bahwasanya makruh hukumnya melihat. Nah, di sini Nabi mengatakan la junah, tidak ada kesempitan atas dia, berarti tidak makruh. Yang mengatakan makruh bertentangan dengan hadis ini. Demikian juga hadis ini membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa kalau mau nazar harus minta izin kepada si perempuan. Tidak benar, karena di sini dikatakan wa in kanat la ta'lam, meskipun wanita tidak tahu, berarti tidak perlu minta izin. Bahkan menurut saya lebih bagus tidak tahu. Karena kalau kita nazar kemudian ternyata kita tidak setuju, tidak jadi melamar, maka ini sesuatu yang tidak tidak menyakiti hati wanita tadi. Tapi kalau kita sudah bertemu di dalam rumahnya, sudah dia duduk bersama kita di ruang tamu, dianya setuju, ternyata kita setelah nazar tidak setuju, tidak jadi, ya ini malah jadi menyebabkan kurang enak. Nah, maka tidak harus minta izin kepada wanita tadi. Yang dimaksud la ta'lam, wanita itu tidak tahu, maksudnya adalah tidak tahu ketika sedang dilihat, atau tidak tahu bahwasanya dia akan dilamar. Jadi tidak tahunya boleh tidak tahu dilihat, atau tidak tahu akan dilamar. Jadi tidak harus ngomong saya mau melamar, nggak harus begitu. Pura-pura bertamu juga nggak apa-apa. Hadis berikutnya 579, idza khataba, apabila melamar ahadukum, salah satu kalian, almar'ata, seorang wanita, falyas'al, hendaklah dia bertanya, an sya'riha, dari rambutnya si wanita, kama yas'alu, sebagaimana dia bertanya, an jamaliha, dari kecantikan wanita tersebut. Fa inna sya'ra, karena sesungguhnya rambut itu ahadul jamalain, salah satu dari kedua kecantikan. Kecantikan yang pertama jelas di wajah, kecantikan yang kedua adalah pada rambutnya. Karena sebagian manusia itu tidak siap kalau melihat rambut keriting misalnya, kayak orang-orang negro, nah, maka hendaklah ditanya dulu tentang rambutnya. Tetapi hadis ini derajatnya palsu. Hadis ini meskipun derajatnya palsu, tetapi isinya sesuai madhab jumhur. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang boleh dilihat apabila mau nazar kepada seorang wanita hanya wajah dan kedua telapak tangan. Otomatis rambut kepala tidak boleh dilihat. Nah, kalau pengen mengetahui gimana? Falyas'al, tanya aja. Falyas'al, bertanya berarti menunjukkan tidak boleh dilihat. Maka kita tidak setuju dengan pendapat zahiri. Mazhab zahiri mengatakan boleh melihat kepada wanita tersebut dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, meskipun telanjang. Jadi ketika dia sedang mandi kemudian kita intip dari atas genteng, boleh kalau mau melamar katanya. Nah, ini tidak benar seperti ini, nggak benar. 580, idza khataba, apabila melamar ahadukum, salah satu kalian, almar'ata, seorang wanita, wa huwa, sementara dia itu yakhdabu, mewarnai rambut, bisawadi, dengan warna hitam, falyu'limha, maka hendaklah dia memberitahu wanita tadi, annahu yakhdab, bahwasanya dia itu mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Hadis ini juga palsu menurut Al-Albani. Maksud hadisnya adalah seorang pelamar harus jujur. Kalau dia sudah tua, rambutnya sudah banyak ubannya, kemudian dia warnai dengan warna putih, menunjukkan bahwa dia itu masih muda padahal sudah tua. Nah, maka harus memberitahu, ini rambut saya ini sebenarnya sudah putih semua, saya sudah tua, cuma saya warnai dengan warna hitam. Maka para ulama mengatakan kalau dia masih muda tetapi ubannya keluar sebelum waktunya, maka tidak harus memberitahu seandainya dia warnai dengan warna hitam. Karena memberitahu ini supaya wanita tadi tahu bahwa dia sudah tua. Nah, ini kan dia masih muda. Hanya karena samponya salah
akhirnya rambutnya sudah pada ubanan, padahal belum waktunya beruban. Akhirnya dia berikan warna hitam pada rambutnya. Nah, kalau dia melamar tidak harus memberitahu kepada wanita tadi, karena dia masih muda. Adapun hukum mewarnai rambut dengan warna hitam, menurut mayoritas para ulama hukumnya makruh, tidak haram. Nabi SAW memang melarangnya, tapi larangan itu menurut mayoritas adalah bukan haram. Wajannibuhu sawad, jauhkanlah warna hitam dari rambut yang sudah uban tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Diperbolehkan pakai warna hitam untuk rambut yang sudah beruban dalam kondisi perang, karena kondisi perang ini diperlukan kita menakut-nakuti musuh. Nah, musuh kalau melihat orang-orang muslim masih muda-muda, masih rambutnya masih hitam, mereka ketakutan. Kalau melihat musuhnya sudah tua-tua, sudah ubanan, nah, mereka jadi berani untuk melawan kita. Maka untuk kondisi jihad khusus boleh dengan warna hitam. 581, idza apabila khafiyat, tersembunyi, al-khati'ah, suatu dosa, la tadurru, dia tidak akan madarat illa sahibaha, kecuali kepada pelakunya saja. Wa idza dhaharat, tetapi kalau dosa itu terang-terangan, falam tughayyar, lalu tidak diubah, tidak ada yang nahi mungkar, darratil ammah, maka dia akan madarat kepada seluruh manusia. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani, tetapi isinya benar. Kok tahu isinya benar? Dalam Quran ada yang tahu dalilnya? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan takutlah kalian terhadap satu fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi menimpa kepada semuanya. Kapan menimpa kepada semuanya? Ketika kezaliman itu dilakukan, semuanya diam, tidak ada yang mengingkari. Nah, maka Allah akan kirim siksa, itulah yang dimaksud fitnah. Nah, kemudian siksa itu akan mengenai seluruh yang ada di situ, meskipun dia tidak melakukan dosa. 582. Idza apabila dakhala masuk ahadukum, salah satu kalian, al-masjid, ke masjid, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah atau assalamu ala nabi. Wal yaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukalah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, kalau dia keluar dari masjid, falyusallim ala nabi, hendaklah mengucapkan assalamu ala nabi. Wal yaqul, hendaklah mengucapkan Allahumma as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta kepada engkau dari karuniamu. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Menunjukkan bahwasanya masuk masjid dan keluar masjid ada doanya. Doanya tidak wajib, tetapi sunnah. Fal yusallim, ini perintah, tetapi mayoritas para ulama katakan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada ya, mazhab Zahiri pasti mengatakan ini hukumnya wajib, tapi mayoritas katakan sunnah. Doa masuk masjid juga beraneka ragam. Ada doa yang sangat bagus untuk kita baca ketika masuk masjid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah Nabi apabila masuk ke masjid sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang qadim dari setan yang terkutuk. Kenapa doa ini bagus? Karena kalau kita membaca doa ini, kata Nabi, idza qala dzalik, kalau dia ucapkan doa tersebut, hufidha minhu, dia akan dijaga dari setan sairal yaum, sepanjang hari tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini pentingnya doa ini. Dan sekaligus doa ini merupakan dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan al-qadim termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sultan, kekuasaan, yang kekuasaannya disebut qadim. Nah, kalau sifatnya adalah qadim, berarti zatnya juga qadim, karena sifatnya Allah itu adalah sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala.
583. Idza apabila dakhala masuk ahadukum salah satu kalian al masjid ke masjid, fala yajlis maka janganlah dia duduk hatta yusalliya sehingga dia salat dulu rakaatain 2 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih menunjukkan disunnahkannya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tidak harus 2 rakaat. Apapun salat yang kita lakukan sebelum kita duduk di masjid ketika masuk itu namanya tahiyatul masjid. Karena istilah tahiyatul masjid ini sebenarnya dari para ulama, bukan dari Nabi. Tahiyat menghormati al-masjid, masjid. Bagaimana menghormati masjid? Sebelum duduk, salat dulu. Maka rakaatain 2 rakaat ini bukan batasan. Seandainya kita salat 4 rakaat, sama juga tahiyatul masjid. Seandainya kita salat 3 rakaat karena datang sudah qomat, salat maghrib 3 rakaat, itu juga tahiyatul masjid. Tapi minimalnya 2. Jadi kalau maksimalnya tidak ada batasan. 4, 6, 10 semuanya tahiyatul masjid. Tapi kalau minimalnya ada batasan, minimalnya 2. Kalau kita salatnya 1 rakaat saja, maka ini bukan tahiyatul masjid. Kenapa? Nabi sebutkan 2 rakaat. Berarti ini adalah batas minimalnya. Mungkin ada yang bertanya, loh memangnya boleh salat 1 rakaat saja? Boleh salat 1 rakaat saja apabila salatnya adalah salat sunnatul mutlaq atau sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlak, yaitu kita nganggur-nganggur tidak punya pekerjaan, maka kita kemudian mengisi waktu dengan salat sunnah. Nah, maka salat sunnah mutlak 1 rakaat nggak ada masalah. Dalilnya perbuatan Sayyidina Umar. Beliau pernah suatu saat itu berada di masjid, kemudian salat hanya 1 rakaat. Setelah itu pergi, maka dikejar oleh seseorang. Wahai Sayyidina Umar, salatnya baru 1 rakaat. Maka beliau mengatakan innama huwa tatawwu'. Ini hanya sukarela aja. Siapa yang mau nambah ya nambah, siapa yang tidak ya nggak apa-apa 1 rakaat. Nah, maka boleh salat sunnah mutlak 1 rakaat. Tapi kalau tahiyatul masjid minimalnya rakaatain 2 rakaat. 584. Idza dakhala apabila masuk ahadukum salah satu kalian ala akhihil muslim kepada saudaranya sesama muslim, fa at'amahu min ta'ami, lalu dia memberi makan kepadanya dari makanannya. Falyakul, maka hendaklah dia makan. Wala yas'al anhu, dan janganlah dia bertanya tentang makanan tadi. Tidak boleh bertanya ini dari harta halal pada harta haram, nggak boleh. Ini harta curian atau harta halal, nggak boleh. Dia seorang muslim. Wa in saqahu, dan apabila dia memberi minum kepadanya min syarabihi, dari minumannya, falyashrab, hendaklah dia minum. Wala yas'al anhu, dan jangan bertanya tentang minuman tersebut sumbernya dari mana, tidak boleh. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Tabarani dan yang lain-lain. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita suudzon kepada sesama muslim. Orang muslim kita harus husnudzon. Dia ngasih suguhan sama kita, ya berarti suguhannya pasti yang halal-halal. Tidak mungkin yang haram diberikan kepada kita. Kecuali para ulama katakan, kecuali kalau syubhatnya sangat jelas sekali. Misalnya dia orang bekerja di bank nih. Nah, kita bertamu ke rumah dia karena suatu keperluan, dikasih minuman. Boleh kita tidak minum? Kalau dipaksa minum, boleh bertanya, mohon maaf, Anda itu kerja di bank. Ini uang minuman ini minuman dari uang haram atau tidak nih? Nah, bertanya boleh, Pak. Karena apa? Jelas apa? Pekerjaannya apa? Di bank. Tetapi kalau tidak ada syubhat yang kuat, maka tidak boleh bertanya. La yas'al, tidak boleh bertanya, karena itu termasuk suudzon. 585. Idza dakhala, apabila masuk ahadukum salah satu kalian ala akhihil muslim, kepada saudaranya sesama muslim, fa arada ay yuftir, lalu dia ingin untuk berbuka, fal yuftir, maka hendaklah dia berbuka. Maksudnya kalau seseorang sedang puasa kemudian datang ke rumah seseorang, ya disuguhi, silahkan berbuka, nggak apa-apa. Illa, kecuali ayyakuna shaumuhu, kalau puasa dia itu adalah Ramadan, maka tidak boleh dibatalkan. Au qada'a Ramadan, atau mengqadha puasa Ramadan, juga tidak boleh dibatalkan. Au nadhron, atau puasa nazar, juga tidak boleh dibatalkan. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi isinya sahih, bahwasanya puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Yang boleh dibatalkan adalah apa? Puasa sunnah. Maka 3 ini semuanya wajib. Puasa Ramadan wajib, qadha Ramadan wajib, nazar wajib. Adapun puasa sunnah batalkan nggak apa-apa. Dalilnya al-mutatawwi' amiru nafsih.
As-shaimul mutatawwi, orang yang puasa sunnah, amiru nafsi, dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Insya'a shoma, kalau dia mau silahkan lanjut puasa. Wa insya'a aftar, kalau dia mau silahkan mukel. Hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Lagi puasa kemudian menghadiri pengajian ba'da asar, disuguhi makanan, nah, boleh makan nggak apa-apa. Tapi dilanjutkan juga nggak apa-apa. Nah, kalau makan berarti puasanya batal, ya batal puasanya. Tapi pahalanya nggak batal. Dia sudah puasa dari subuh sampai asar. Ini udah ada pahalanya. Nah, tapi pahalanya tidak sempurna. Kenapa? Karena puasanya tidak dia lanjutkan. 586. Idza apabila dakhala masuk ahadukum salah satu kalian ilal qaum, kepada suatu kaum, fa'usi'a lahu, lalu diluaskan untuk dia tempat duduk. Falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, dia itu adalah karamatum minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akramahu biha, yang memuliakan kepadanya dengan karamah tersebut, akhuhul muslim, saudaranya yang muslim. Fa illam yuwassa' lahu, kalau tidak diluaskan untuknya, ya tidak ada yang mempersilahkan duduk, falyangdur, maka hendaklah dia melihat ausa'aha makanan, paling luasnya tempat di situ. Falyajlis fihi, hendaklah dia duduk di tempat yang luas tadi. Hadis ini sahih riwayat Harits dari Abu Syaibah Al-Khudri. Hadis ini mengandung dua masalah. Masalah pertama, kalau kita datang pada suatu majelis kemudian dilonggarkan tempat untuk kita, jangan menolak, karena dilonggarkan duduk aja. Karena kalau kita menerima penghormatan tadi, pertama itu adalah sebenarnya penghormatan dari Allah, jangan ditolak. Yang kedua, kita bisa menyenangkan hati orang yang memberikan tempat kita, karena dia memberikan tempat kita ini untuk memuliakan kita. Kalau kita terima, dia pasti senang. Nah, maka menyenangkan hati orang termasuk satu amal yang baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, la yaruddul ikram illa himar, tidak menolak pemuliaan kecuali keledai. Ini meskipun bukan sabda Nabi, tapi bagus kalimatnya ini, ya. Kalau dimuliakan orang jangan ditolak. 587. Idza apabila dakhala masuk ahadukum, salah satu kalian al masjid, ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yarka'a rak'atain, sampai salat 2 rakaat dulu. Wa idza dakhala ahadukum baitah, kalau seseorang masuk ke rumahnya, fala yajlis, juga jangan duduk, hatta yarka'a rak'atain, sampai salat 2 rakaat dulu, tahiyatul rumah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ja'ilun lahu, akan menjadikan untuk dia, min rak'ataihi, dari 2 rakaat tersebut, fi baitihi, di rumah dia, khairan, kebaikan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya kita disuruh sholat ketika masuk rumah, tapi tidak harus fala yajlis hatta yarka', tidak harus sholatnya sebelum duduk. Duduk dulu nggak apa-apa, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, yang penting jedanya tidak lama. Kita masuk rumah, kemudian duduk, kemudian minum 1 gelas, sudah selesai, hausnya hilang, nah, sholat sunnah 2 rakaat, nggak apa-apa, karena jedanya tidak lama. Yang tidak dianggap tadi kalau jedanya lama. 588. Idza apabila dakhala, masuk ahadukum, salah satu kalian, ala akhihi, kepada saudaranya, fahuwa, maka saudaranya tersebut adalah amirun, sebagai pemimpin, alaihi, terhadap orang yang masuk tadi, terhadap tamu tadi, hatta yakhruja, sampai dia keluar, min indihi, dari hadapannya. Hadis ini menurut Syekh Albani palsu, tapi secara adab isinya ya benar. Kalau kita bertamu, kita harus manut nurut sama pemilik rumah, karena pemilik rumah adalah yang menguasai di rumah tersebut. Kita dipersiapkan makanan, kemudian kita tidak mau mengambil makanan tadi, malah pesan, saya nggak mau ini, tolong buatkan sate. Wah, itu nggak benar begitu. Nah, dia pemimpinnya, ya terserah dia mau kasih apalah, ya. Jangan ngatur-ngatur pemilik rumah, ngatur-ngatur pemilik rumah nggak boleh. Yang dia sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Termasuk juga kalau tiba waktu sholat, kemudian sholat di rumah tersebut, nah, maka hendaklah dia jangan menjadi imam, dia sebagai makmum, kecuali kalau diizinkan. Dakhala di sini, masuk di sini, ini tidak harus masuk ke rumahnya,
masuk ke areanya juga termasuk. Misalnya Masjid Kebonan ini areanya Ustadz Ari, ya. Beliau ketua takmirnya misalnya. Nah, maka saya masuk sini, saya tidak boleh menjadi imam, kecuali kalau diizinkan. Nah, saya dulu pernah di belakang tidak tidak maju, kemudian ditegur sama salah satu jamaah, udah biasanya langsung mawon. Nah, akhirnya habis itu saya langsung maju, nggak perlu dipersilahkan lagi, karena malah menyebabkan pada menunggu. Taib 589. Idza apabila dakhala dhaif, tamu masuk, alal qaum kepada suatu kaum, dakhala birizqih, maka dia masuk bersama rizkinya. Wa idza kharaja, kalau dia keluar, kharaja dia keluar bimaghfirati dzunubihim, dengan ampunan dosa untuk mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada seorang tamu masuk rumah kita, maka dia berhak dapat rizki. Dakhala birizqih, dia masuk dengan rizkinya. Maksudnya dia berhak dapat rizki. Artinya kita sebagai pemilik rumah harus kasih dia rizki, harus kasih dia hidangan. Maka hadis ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan, la khaira fi man la yudhif. Tidak ada baiknya orang yang tidak memberikan jamuan kepada tamu. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Tapi harus dibedakan antara tamu dengan zair, orang yang ziarah. Kalau tamu itu harus kita suguhi. Kalau zair, orang yang berziarah, tidak. Contohnya gimana? Ya. Tetangga satu gang kita datang ke rumah kita untuk apa? Untuk mengambil atau meminjam buku kita misalnya. Itu bukan tamu, itu namanya zair. Karena dia hanya orang sebelah kita atau orang yang dekat dengan kita, ya tetangga sebelah kita, itu namanya zair, orang yang ziarah. Kalau yang disebut dhaif itu adalah man qasadaka min khariji baladika, orang yang sengaja datang ke rumahmu padahal dia dari luar kotamu. Itu definisi. Misalnya kita berada di Solo ini, kedatangan tamu dari mana? Dari Jawa Timur. Dia datangnya ke rumah kita sengaja untuk datang, bukan karena pas lewat kemudian mampir sekalian, enggak. Kalau dia pas lewat kemudian mampir sekalian, itu namanya zair lagi. Itu hanya ziarah saja. Nah, kalau tamu memang sengaja dia nelpon kita, ada di rumah enggak? Hari apa? Hari Sabtu. Ya, saya mau datang ke rumah. Nah, dia dari Jawa Timur, datang ke rumah kita. Datang sengaja untuk datang ke rumah padahal dia dari luar kota kita. Itu namanya dhaif. Itu namanya tamu, dia berhak mendapatkan hidangan seperti ini. Kemudian ini maksudnya adalah kalau tamu ini keluar, maka dia keluar bersama ampunan dosa mereka. Maksudnya ini fadilah orang yang menjamu tamu tadi, maka tamunya keluar, dosa-dosa pemilik rumah ini sudah berguguran semuanya. Nah, maka fadilah menjamu tamu sangat besar. 590. Idza dakhala, apabila masuk alaikum kepada kalian as-sa'il, orang yang minta-minta, bi ghairi idznin, tanpa izin, fala tut'imuh, maka janganlah kalian memberi makan kepada dia. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada peminta-minta yang datang ke rumah kita langsung masuk tanpa izin, maka jangan dikasih. Kenapa? Untuk mendidik, karena dia salah. Namanya orang masuk rumah orang lain harus minta izin. Nah, ini langsung nyelonong, tidak izin, tidak adab seperti ini, jangan dikasih. Semakna dengan hadis ini adalah kalau ada orang bertanya tanpa salam, jangan dijawab. Assalam qabla su'al, salam itu sebelum bertanya. Faman bada'akum bis-su'al, siapa yang memulai dengan bertanya qabla salam, tanpa salam, fala tujibu, enggak usah dijawab. Hadis riwayat Ibnu Najjar, dan hadis ini hasan menurut Al-Albani. Man bada'a bil kalam, barang siapa yang memulai dengan bicara langsung qabla salam, sebelum salam, fala tujibu, jangan dijawab. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kalau dalam majelis seperti ini, maka yang dimaksud bukan seperti itu. Tidak perlu salam lagi, karena salam sudah di awal tadi ketika seorang ustadz masuk, assalamualaikum, sudah mengucapkan salam. Ini yang dimaksud adalah ketika berjumpa tiba-tiba langsung bertanya tanpa salam, nah, maka tidak usah dijawab.
Itu pun fala tujibu, ini bukan berarti larangan haram. Ini maksudnya para ulama menjelaskan larangan untuk takdib, untuk mendidik orang yang bertanya tadi. Kamu tidak sopan, mestinya salam dulu, karena berjumpa itu disunahkan salam, baru kemudian bertanya. Jadi tidak adab kalau kita berjumpa langsung bertanya tanpa salam. Monggo. Ya boleh Pak. Tiba-tiba langsung ngomong gitu ya, tanpa salam, meneng mawon. Nah, ketika nanti dia WA sama kita, orang dijawab, gue rasa salam. Nah, boleh seperti itu. Tapi tidak haram loh, kalau kita jawab juga nggak apa-apa, karena ini tadi tujuannya untuk takdib tadi. Sehingga kalau langsung dijawab juga tidak apa-apa, bukan berarti kita melanggar keharaman Nabi SAW, enggak. Tapi pernah saya mencoba menghubungi seorang syekh, kemudian saya pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian saya bertanya, ternyata beliau menjawabnya langsung tanpa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata beliau berfatwa bahwasanya jawaban salam terhadap tulisan itu boleh dengan ucapan. Jadi misalnya ada orang SMS kepada kita salam kan panjang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nulis kesuwen, males, apalagi yang setiap hari pertanyaannya masuk 20, jawab salam terus peng 20, kesel. Nah, kata beliau boleh jawabannya dengan lisan kita. Kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian tulisannya langsung jawaban, nggak apa-apa. 591 Syekh Ali Al-Makrami itu yang mengatakan begitu, guru kami dari Madinah. Idza dakhala al-ashru, apabila masuk tanggal 10 awal Dzulhijjah. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang ingin untuk menyembelih kurban, fala yamassa, maka janganlah dia menyentuh, maksudnya jangan memotong, min sya'rihi, dari rambutnya, bulunya, wala min basyarihi, tidak pula kulitnya. Kulit itu maksudnya kuku, syai'an, sedikit pun. Hadis riwayat Muslim sahih. Kuku itu menurut para ulama termasuk basyar, termasuk kulit. Hanya dia itu kulitnya tebal. Karena kulit itu atau basyar itu definisinya apa? Sesuatu yang ada di luar tubuh kita, yang tampak kalau kita melihatnya, itu namanya basyar. Nah, maka ini termasuk basyar karena dia berada di luar, lapisan luar. Tapi tidak harus kuku ya. Basyar itu ya kulit. Kuku termasuk, kulit juga termasuk. Sehingga basyar ini termasuk juga adalah khitan misalnya, kemaluan di ujungnya dipotong kulitnya itu. Nah, itu namanya khitan. Nah, khitan ini sebagusnya tidak dilakukan pada waktu apa? 10 awal Dzulhijjah. Maka kalau mau khitan sebelum masuk 10 awal Dzulhijjah. Itu bagi orang yang apa? Arada ayyudhi, ingin untuk menyembelih kurban. Tetapi kalau tidak ingin untuk menyembelih kurban, maka larangan ini tidak berlaku. Para ulama berselisih pendapat kenapa orang yang ingin menyembelih kurban tidak boleh potong kuku dan bulunya ini. Pendapat yang terkenal adalah bahwasanya supaya seluruh anggota tubuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyembelih kurban, fadilahnya salah satunya adalah diampuni oleh Allah pada waktu sembelihan mengalirkan darahnya. Nah, awal tetesan darah itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, maka supaya seluruh tubuh kita diampuni oleh Allah, jangan dipotong dulu ya, sampai sempurna dulu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yamassa, jangan motong. Ini larangannya apa? Menurut mazhab Syafi'i makruh. Menurut mazhab Hambali haram. Haram motong kuku, haram. Kalau sudah tanggal 10, tanggal 1 Dzulhijjah, kalau pengen menyembelih. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh saja. Saya setuju dengan mazhab Syafi'i, saya mengikuti mazhab Syafi'i karena dalilnya sangat kuat bahwasanya Nabi SAW pernah dari Madinah mengirimkan hadiyu, yaitu binatang yang akan disembelih di Mekah pada waktu haji. Kemudian setelah mengirim itu, beliau tidak haram apapun apa yang halal untuk beliau. Berarti memotong kuku juga masih boleh. 592. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah. Dalam riwayat yang lain pintu langit.
Wa ghuliqat dan dikunci abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam, wa sulsilat dan dibelenggu asyayatin, para setan. Hadis ini menunjukkan fadilahnya bulan Ramadan, pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup. Para ulama berselisih pendapat, pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup. Ini hakikat atau majaz. Pendapat yang kita pilih adalah bahwasanya ini hakikat. Betul-betul pintu jannah dibuka, betul-betul pintu neraka ditutup. Sebagian ulama keberatan, enggak, ini hanya majaz. Ini maksudnya adalah bahwasanya semangat untuk beramal baik itu muncul, semangat untuk melakukan maksiat itu jadi turun. Jadi keinginan berbuat maksiat jadi turun, semangat berbuat baik jadi tambah, meningkat. Itu maksudnya. Kenapa mereka keberatan mengartikan ini secara hakiki? Menurut mereka, kalau pintu jannah dibuka, nggak ada fungsinya, sama saja kita tidak bisa masuk. Maka Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Pintu jannah dibuka tapi rana sing mlebu. Nah, itu keberatan mereka begitu. Nah, maka bisa aja kita jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu jannah bukan berarti harus kita masuk, bukan. Pintu jannah dibuka ternyata ada efeknya juga. Gara-gara pintu jannah dibuka, maka menyebabkan hati-hati manusia kemudian semangat untuk beramal baiknya jadi muncul. Nah, maka ini adalah hakikatnya tetap tetap bisa diterima. Jadi futihat, betul-betul dibuka pintu jannah. Efek dari dibuka pintu jannah apa? Muncul semangat untuk berbuat yang baik. Wallahu a'lam. Memang kaidahnya mengatakan ya, al aslu fil kalami al haqiqah. Asalnya suatu ucapan itu adalah dipahami hakikatnya, nggak usah dimajaz-majazkan kecuali kalau memang tidak bisa dipahami hakikatnya. 593, idza dakhaltum, apabila kalian masuk alal marid, kepada orang sakit, fanaffisu lahu, maka longgarkanlah untuk dia, fil ajal, dalam hal usianya ya. Jadi jangan ditakut-takuti cepat mati, jangan ya. Jangan mengatakan, wah penyakit jenengan ini sudah ngeri nih, ini kira-kira sepekan lagi mati jenengan, nggak boleh. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu, la yaruddu syai'an, tidak menolak sesuatu. Artinya melonggarkan itu tidak menyebabkan dia jadi panjang usia, enggak. Tetapi wa huwa yutayyibu bi nafsil marid, dia itu menyenangkan atau membikin nyaman hatinya orang yang sakit. Hadis ini dhaif, tetapi isinya bagus, adab seperti itu. Kalau ada orang sakit, kita omongi perkataan-perkataan yang menyenangkan sehingga dia hatinya jadi tenang, sehingga dia ada pengharapan untuk bisa sembuh. Insya Allah cepat sembuh. Karena orang itu kadang-kadang sakit gara-gara pikirannya. Bahkan saya pernah mendengar teori penyakit manusia rata-rata gara-gara pikirannya. 80% itu dari sebab pikiran, sisanya 20% sebab yang lain. Makannya kurang teratur atau kurang sehat dan sebagainya. Tapi 80%-nya gara-gara mikirnya nggak benar. Mikirnya ketakutan dulu, ya malah mati, cepat mati. Tapi kalau dia mikirnya tenang, insya Allah lebih cepat sehat. Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya hati yang longgar nau'un syarifun min anwa'il ilaj, itu adalah satu bentuk pengobatan yang sangat mulia. Karena dia itu menyebabkan apa? Orangnya jadi semangat, akhirnya jadi cepat sembuh. 594, idza dakhaltum baitan, kalau kalian masuk rumah, fasallimu ala ahlihi, maka salamlah kepada penghuninya. Fa idza kharajtum, kalau kalian keluar, fa'audi'u ahlahu bisalam, maka titipilah penghuninya dengan ucapan salam lagi. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya salam itu tidak hanya ketika masuk rumah, tapi juga ketika keluar rumah. Istilahnya dalam kitab fikih disebut salamul muwada'ah, salam perpisahan. Jadi sebagaimana salam berjumpa itu disunahkan, salam perpisahan juga disunahkan. Maka meninggalkan majelis ini salam, sebagaimana masuk juga salam. 595, idza dakhalta ala maridin, kalau kamu masuk pada seorang sakit, famurhu yad'u lak, maka perintahlah dia untuk mendoakan Anda. Fa inna du'aahu, karena doa dia kadu'ail malaikah, seperti doanya para malaikat. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud doanya orang sakit seperti doa malaikat adalah bahwa orang sakit itu penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Nah, maka posisi dia seperti malaikat. Malaikat nggak punya dosa. Nah, ini orang sakit dosa-dosanya sudah gugur karena penyakit menggugurkan dosa-dosa. Itu maksudnya.
Hadis ini menurut para ulama tidak bisa diterapkan untuk orang sakit yang kafir, karena orang kafir tidak mustajab doanya, sehingga jangan minta doa kepada orang kafir yang sakit yang kita jenguk. 596. Idza dakhalta masjidan, kalau engkau masuk masjid, fasholli ma'an nas, maka salatlah bersama para manusia. Wa in kunta qad shallaita, meskipun kamu sudah salat. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya kalau ada salat jamaah kemudian kita masuk masjid, tidak boleh kita duduk tidak ikut, nggak boleh, harus ikut. Nah terus bagaimana posisi salatnya? Posisinya sebagai salat sunnah. Adapun salat kita sudah salat, berarti salat wajibnya yang awal tadi. Misalnya kita sudah salat di rumah, kemudian kita datang ke masjid karena sudah tidak hujan, ternyata di masjid salatnya belum selesai, maka kita harus ikut. 597. Idza da'a ahadukum, apabila seseorang itu berdoa, falyazim, maka hendaklah dia menegaskan al-mas'alah, permintaannya, yaitu meminta dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Wala yaqul, janganlah dia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'adini, ya Allah kalau engkau mau berilah saya. Kalau mau, kalau enggak mau ya enggak usah diberi ya Allah, enggak boleh begitu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la mustakriha lahu, tidak ada yang memaksa. Jadi Allah itu maha kuasa, tidak ada yang memaksa, sehingga tidak perlu mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau. Ini malah tidak adab kepada Allah. Ini malah menunjukkan dia tidak perlu banget gitu. Kalau kamu mau kasih ya kasihlah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Nah, ini berarti enggak perlu banget. Maka malah tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. 598. Idza da'a ahadukum, apabila seseorang berdoa, falyu'ammin, hendaklah dia membaca amin ala du'a'i nafsihi, terhadap doanya dirinya sendiri. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya kalau kita berdoa hendaklah ditutup dengan apa? Amin. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Yuhibbakumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi doa ditutup amin menyebabkan Allah cinta. Riwayat yang lain bukan yuhibbakumullah tetapi yujibkumullah. Jadi memang ada dua bacaan. Sahih Muslim hadis 404. Faqulu amin, ucapkanlah amin, yujibkumullah, Allah akan mengijabai doa kalian. Dua bacaan ini sama-sama warid. Berarti fadilahnya dua. Membaca amin dicintai oleh Allah, membaca amin dikabulkan oleh Allah. Kenapa membaca amin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya temukan jawabannya. Rasul bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai', tidaklah Yahudi iri terhadap umat Islam, ma hasadatkum ala salam wa ta'min, sebagaimana irinya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi ucapan salam dan ucapan amin enggak ada pada orang-orang Yahudi. Maka mereka itu sangat iri kalau umat Islam mengucapkan itu. Sehingga kalau kita mengucapkan amin, mereka dongkol. Kita mengucapkan salam, mereka dongkol. Di kalian ada salam, di kita enggak ada. Di kalian ada amin, di kita enggak ada. Nah, mendongkolkan orang kafir ini adalah satu amalan ibadah, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 599. Idza apabila da'a, berdoa, al-ghaibu, orang yang tidak hadir, li ghaibin, untuk orang yang tidak hadir juga. Jadi doa bil ghaib. Qala lahul malak, maka malaikat berkata kepada orang yang doa tadi, walaka mithlu dzalik, bagimu semisal doa tersebut. Hadis ini derajatnya sahih. Adapun di sini tertulis dhaif, itu maksudnya dhaif sanadnya, tetapi hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, du'aul mar'il muslim mustajabun li akhihi bi dhahril ghaib, doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah untuk saudaranya yang tidak ada di hadapan dia. Inda ra'sihi malakun muwakkal bih,
Di dekat kepalanya ada malaikat yang disuruh mengurusi orang ini. Kullama da'a li akhihi bi khair, tiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al malak, malaikat ini mengucapkan amin walaka bimithli dzalika. Ini hadis riwayat Imam Muslim, maka hadisnya sahih. Karena itu sebagian ulama ada yang suka kalau mempunyai hajat itu doanya 2 kali, Pak. Doa pertama dia doakan orang lain yang isinya sesuai dengan hajat dia. Misalnya dia sakit, maka dia mengucapkan doa, ya Allah sembuhkanlah saudara-saudaraku muslimin yang sedang sakit. Baru kemudian yang kedua dia mengucapkan, ya Allah sembuhkanlah saya. 2 kali. Supaya apa? Diaminkan malaikat. Nah, ini menurut saya satu sikap yang cerdas nih. Karena kalau kita doa sendiri belum tentu dikabulkan. Nah, kita orang banyak maksiat, banyak kesalahan. Tapi kalau yang mendoakan malaikat, malaikat nggak punya dosa. Mereka mengucapkan amin walaka bimithlin, insyaallah mustajab. Hadis terakhir, idza da'a rajulu, apabila seseorang mengajak zaujatahu, istrinya, li hajatihi, untuk hajatnya, maksudnya hubungan intim. Fal ta'tihi, maka hendaklah istri datang kepada suami, wa in kanat, meskipun adalah istri alat tanur, di atas tungku, maksudnya sedang menyiapkan kayu bakar untuk masak, harus ditinggalkan. Tapi para ulama memberikan syarat, ya. Syaratnya adalah tidak menyebabkan madarat. Kalau dia sedang tengah-tengah masak kemudian ditinggalkan, akan rusak masakannya, gosong kabeh, nggak bisa dimakan, ini mubadzir, tidak boleh. Ya diselesaikan dulu atau diangkat dulu masakannya, nanti dilanjutkan lagi. Jadi tetap hadis ini dipahami dengan hadis yang lain, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Hadis Ibnu Majah sahih. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu bisa untuk tanya jawab.